Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kali ini dengan Ustazah Dia. Halo hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita memasuki tematik dan masih daring ya. Dan kita sekarang sudah memasuki di tema 6, subtema 1 tentang sumber energi. Kira-kira sudah siap belum ya kita untuk belajar tema 6? Ustazah harapkan anak-anakku sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini ya. Namun sebelumnya kita persiapkan dulu buku beserta alat tulisnya. Dan jangan lupa kita untuk tetap berdoa terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran kali ini diberikan kelancaran, kemudahan dan semangat untuk kalian yang belajar di rumah. Nah, tujuan kali ini dalam pembelajaran kali ini yang pertama adalah dengan membaca teks siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait sumber energi dengan tepat ya. Dan yang kedua, dengan menyimak penjelasan Ustazah, siswa dapat mengidentifikasi variasi pola irama pada sebuah lagu. Dan dengan mengamati siswa dapat mengidentifikasi mana kegiatan yang membutuhkan waktu lama dan kegiatan yang membutuhkan waktu singkat ya. Jadi nanti kita akan belajar mapel bahasa Indonesia terlebih dahulu. Apa sih itu energi? Apa itu energi? Nah, energi adalah suatu daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Jadi energi suatu daya kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Satuan energi adalah joule atau disingkat dengan J besar. Dan sumber energi adalah semua benda yang bisa mengeluarkan kekuatan. Jadi sumber energi dibedakan menjadi dua. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang ada di alam yang dapat digunakan secara terus-menerus, dapat diperbarui dan tidak terbatas. Jadi sumber energi itu tidak terbatas yang dapat diperbarui. Contohnya matahari, air, angin, dan makanan. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau tak terbarukan. Itu ya. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ini ya. Contohnya ada minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Nah, sumber energi di sini contohnya tadi adalah matahari atau surya. Nih, matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Manfaat energi matahari. Yang pertama, membantu proses fotosintesis tumbuhan, yaitu proses makanan tumbuhan. Yang kedua, menyehatkan tulang. Yang ketiga, digunakan untuk PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang keempat, membantu proses makanan. Yang kedua, air. Nah, dari air ini kita dapat menggunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang ketiga, angin. Dari angin ini kita dapat menggunakan untuk menggerakkan kincir yang dihubungkan dengan turbin atau generator untuk menghasilkan listrik. Dan makanan yang terakhir ya yang dapat diperbarui diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Karena makanan adalah sumber energi kimia dan adalah makanan pokok yang harus digunakan oleh manusia. Sumber energi kimia lain ada aki, baterai, bensin, lilin, LPG, gas LPG dan lain-lain. Terus yang terakhir adalah minyak bumi. Nah, ini minyak bumi adalah contoh dari sumber yang tidak dapat diperbarui. Hasil olahan minyak bumi digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan kendaraan bermotor dan menggerakkan mesin pabrik. Jadi contoh hasil olahan minyak bumi ada bensin, kerosin, aftur, parafin, seperti itu. Terus selanjutnya batu bara. Batu bara digunakan sebagai sumber energi, contohnya bahan bakar, kereta api, dan kapal laut. Ini ya, yang digunakan batu bara. Dan yang terakhir adalah gas bumi. Di gas bumi ini digunakan untuk bahan bakar memasak atau bahan bakar penggerak mesin, namun jumlahnya sangat terbatas.
Nah, di sini Ustazah akan mengulang kembali bahwa sumber energi itu dibedakan menjadi dua ya, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contoh dari yang dapat diperbarui ada matahari, air, angin, dan makanan. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui ada minyak bumi, batu bara, gas bumi. Itu ya, mudah ya dihafalkan. Baik, Ustazah akhiri penjelasan materi hari ini. Semoga materi yang sudah Ustazah berikan memudahkan kalian untuk belajar di rumah. Ustazah ingatkan lagi agar anak-anakku tetap bersemangat belajar meskipun berada di rumah. Dan jangan lupa setelah ini kerjakan tugas Ustazah dan selesaikan ya. Semoga nilai kalian dalam minggu ini dapat maksimal. Ustazah akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.